Ya teman-teman, tips belajar waktu mepet ya, H-5 sampai H-1 SKD lah, sekitar begitu guys. Auto ngerasa tenang pikiran dan pikiran tidak campur aduk ya, karena rata-rata memang yang kita alami kalau mau mepet-mepet SKD itu mumet ya, bingung mau pelajarin yang mana gitu kan. Nah, oke. Ini saya ingin berbagi ya. Kemudian untuk yang baru menemukan channel ini, mohon klik subscribe karena channel ini channel pendidikan yang semoga bermanfaat ya. Kita langsung ke materinya. Pertama ini ya agak amburadul sih, yang penting kalian paham nanti ya. Oke, SKD ya, ada TWK ya. Di TWK itu kalian harus pahami ada tipenya, yaitu satu, nasionalisme ya. Ingat dicatat ya, biar ndak pusing, harus kita petakan kayak gini biar kita ndak pusing pikiran kita kemana-mana guys, mumet nantinya. Oke, nasionalisme itu ada apa aja, ada pengertiannya. Simple saja kalian pahami pengertian dari nasionalisme, jangan terlalu dihafal ya, cuma baca-baca aja kayak gitu. Kemudian faktor penyebabnya itu ada dua kan yang kita kenal, ada internal dan eksternal, seperti kemenangan Jepang atas Rusia. Kalau eksternal ya cari aja, banyak kok di internet, sedikit kok ini. Kalian baca-baca ya, jangan dihafal guys, karena di pilihan ganda itu pasti nanti kalian kalau udah baca pasti akan diarahkan ke jawaban yang benar guys. Itu ajaib memang. Kemudian ada organisasi kebangkitan nasional ya, kalian pelajari aja yang Budi Utomo, kemudian Indis Partich dan sebagainya itu. Nah ingat ya, jangan dihafalin. Nah kalau ada tanggal-tanggalnya diplototin aja, jangan dihafal banget, diplototin aja, kemudian dibaca-baca aja beberapa kali. Nanti diarahkan sendiri kok ke di pilihan ganda, kalian mau jawab yang mana, yakin saya guys. Coba aja. Kemudian ada ini ya, cari contoh soal berbentuk cerita ya. Jadinya teman-teman ya, di soal SKD TWK ini memang kebanyakan soal cerita ya, makanya kita memang harus punya banyak pembendaharaan soal-soal cerita ya. Boleh kita dapat dari internet, dari YouTube, kemudian di bimbel-bimbel belajar ya, itu perbanyak tentang soal cerita guys ya. Ini contohnya ya. Andi merupakan seorang ahli budaya, dia sangat terkenal sampai ke luar negeri. Dalam suatu event budaya nasional, Andi ditawari oleh negara Jepang untuk mewakili Jepang dalam ajang kontes budaya tersebut dengan bayaran yang sangat mahal. Namun Andi menolaknya dengan alasan akan mewakili Indonesia di ajang tersebut. Hal itu dilakukan Andi sebagai bentuk kesetiaannya terhadap bangsa Indonesia. Sikap Andi menunjukkan A. Patriotisme, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Indonesiaisme ya. Nah, di sini saya garis bawahi kesetiaannya. Berarti intinya ya di nasionalisme itu adalah tentang kesetiaan teman-teman. Nah, jadi nanti kalau ada kiranya soal-soal yang tentang kesetiaannya, menunjukkan kesetiaannya ya, dia pasti berhubungan dengan nasionalisme guys. Nah, maka yang betul ini adalah C ya, nasionalisme kayak gitu guys. Intinya adalah banyak-banyak nonton yang ini ya, pembahasan soal tentang soal cerita guys, sangat-sangat membantu cuy. Kemudian ada integritas ya. Ada integritas itu ada 3 guys ya. Ingat-ingat ini, dicatat aja ya. Yang pertama ada nilai inti ya. Itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab ya. Atau biasanya kalau kita mau singkat dia JUDITANG ya. JUDITANG, jujur, disiplin, tanggung jawab. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Baca-baca aja, jangan dihafal, karena nanti pasti yang saya katakan tadi akan diarahkan ke jawaban yang benar ketika kita melihat soal guys. Kemudian yang kedua di sini ada etos kerja ya. Ada mandiri, sederhana, kerja keras. Kalau nanti ada soal-soal mengenai kerja keras, berarti dia termasuk ke etos kerja. Kalau dia mandiri, berarti ke etos kerja juga. Kalau dia menunjukkan kejujuran, misalnya tidak korupsi, berarti dia ke nilai inti dari integritas guys. Nah, kalau ada nanti pilihan tentang tanggung jawab, berarti dia mengarah ke integritas nilai inti kayak gitu ya. Nah, kemudian di nilai sikap itu ada berani, peduli, dan adil. Jadi nanti kalau ada memang orang yang berani melawan penjajah misalnya, atau sikap orang tua melawan perampok untuk membela dirinya, berarti dia termasuk ke berani nilai sikap guys, di poin integritas seperti itu guys. Di sini ada saya buatin contoh soal ya. Ini FR ya, FR dari saya ini.
Pak Bowo disuruh oleh atasan untuk tugas keluar kota selama 1 pekan dan Pak Bowo dikasih uang makan harian sebanyak 400.000 dan disuruh mencatat hasil pengeluarannya untuk dilaporkan. Setelah dipakai uang tersebut masih tersisa, tapi Pak Bowo mengembalikan sisa uang tersebut dan memakai seperlunya saja. Nah, sesuai catatan yang dilaporkan. Sikap Pak Bowo menunjukkan sikap apa di sini? Nah, di sini kata kuncinya adalah dia mengembalikan uang yang 400.000 itu sisanya ya. Nah, misalnya kalau kita dikasih uang segitu kan biasanya kita kantong atau apa. Tapi si Pak Bowo ini dia jujur, dia mengembalikan kembali. Berarti di sini sikapnya adalah sikap yang jujur seperti itu ya. Intinya sangat-sangat mudah dipahami kok, insya Allah. Makanya saya sarankan banyak-banyak baca, jangan banyakin hafalan, tapi banyakin baca aja. Nonton di YouTube banyak kok ya yang membahas itu, sangat-sangat membantu teman-teman. Karena yang bersifat hafalan itu bikin pusing biasanya, maka saya nggak menganjurkan untuk menghafal guys ya. Kemudian ada di TWK yang berikutnya ada bela negara guys. Nah, bela negara ini pengertiannya ya seperti biasa, jangan dihafal, cuma baca aja ya pengertian dari bela negara itu apa, seperti itu. Kalau kalian pahami lah intinya. Kemudian ini ya, hukum perlu diingat ya, hukum dasar bela negara itu biasanya nanti bentuk soalnya itu bukan menyebutkan bunyi pasal ya. Cuman biasanya sikap bela negara diatur dalam pasal berapa aja, misal kayak gitu. Ingat-ingat ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, pasal 27 ayat 3, kayak gitu, ulang-ulang aja, jangan dihafal. Kemudian pasal 30 ayat 1 dan 2, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Boleh kok kalian buat untuk menghafal, ini kayak bentuk cerita ya. Tapi saya ndak cantumin sini ya. Karena boleh kalian mengarang indah, misalnya dalam satu rumah ada 27 ayat yang saya lihat di undang-undang begitu. Kemudian ada 30 lagi di atas lemari 1 dan 2. Nah, kayak gitu misalnya pasal, nah kayak gitu dah, intinya buat cerita supaya kalian bisa ingat kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah bentuk bela negara ya. Jadi bentuk bela negara ini lebih ke soal cerita teman-teman. Kebanyakan TWK memang tentang soal cerita. Misalnya di bentuk bela negara ini ya, saya kasih ada catatannya ya. Kebanyakan soal bela negara lebih ke implementasinya di kehidupan. Contohnya, Andi belajar dengan giat karena dia sadar bahwa dengan pendidikan dia bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsanya di masa yang akan datang. Anggapan Andi termasuk menunjukkan sikap bela negara. Nah, intinya yang saya garis bawahi adalah sadar. Kalau seseorang itu sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, misalnya sadar untuk mentaati tata tertib, berarti dia masuk dalam bela negara. Kuncinya adalah kata sadar dan bela negara. Nanti makanya saya sarankan baca aja ya. Seperti ini juga baca, kalian dengerin, nanti otomatis sendiri kok, without thinking ya, otomatis sendiri akan muncul kok di pikiran kita ketika kita melihat soal. Oh, ini termasuk bela negara, oh ini termasuk nasionalisme. Percaya aja teman-teman, yakin ya. Biar teman-teman tak pusing harus kita petakan seperti ini ya, cara belajarnya yang biar efektif. Kemudian di pilar negara ya, tadi udah ada nasionalisme, integritas, kemudian bela negara, dan ini terakhir ya, pilar negara di TWK ini guys. Nah, pilar negara itu ada 1 Pancasila. Nah, untuk Pancasila ini guys ya, biasanya nanti saya kasih catatan di akhir lah. Kayak gitu. Kemudian di sini ada Undang-Undang Dasar, kemudian di sini ada NKRI, dan terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika guys. Nah, ini penjelasannya saya ya. Nah, catatan ya. 1. Pancasila ya. Pelajari butir Pancasila, baca berulang-ulang, jangan dihafal sampai kepala pusing karena biasanya yang keluar adalah bentuk pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Ingat, perbedaan umum sila kedua dan kelima adalah di sila sila kedua itu berbicara, ini kurangnya, di sila kedua berbicara tentang manusia dengan manusia, sedangkan di sila kelima hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, ini pembedanya ya. Kalau di sila kedua itu biasanya bentuk simpati kita terhadap orang lain. Kalau di sila kelima itu misalnya kalau saya buang sampah kan tercemar untuk orang banyak kan efeknya, berarti dia termasuk ke sila kelima karena dia langsung ke lingkungan guys. Nah, satu lagi ya saya lupa tambahin, di sini ada ini ya,
Pancasila sebagai pandangan hidup, kemudian sebagai ideologi, itu baca-baca aja ya. Baca aja, ingat jangan dihafal, cuma baca. Karena sekali lagi nanti di soal akan diarahkan ke jawaban yang benar, otomatis pikiran kita akan connect seperti itu guys. Kemudian ya yang kedua, Undang-Undang Dasar, di sini perbanyak baca bagian tugas lembaga negara. Ini benar-benar rata-rata ya yang saya lihat sih. Yang keluar, yang saya lihat di FR itu ya, yang banyak keluar itu tentang ini memang tentang lembaga negara ya. Untuk yang pasal-pasal hafalin itu jarang keluar, bahkan tidak sama sekali makalah saya dapat guys tentang hafalan tentang pasal-pasal ya. Kebanyakan dia tentang presiden, tugas presiden itu apa, MA itu apa, BPK, MK itu apa, BPK itu apa. Ini ada koma ya, tapi lupa ditulis, maaf. Kemudian KY, DPR, MPR, DPD, ini apa tugasnya ya. Nah, di sini siapa sebagai yudikatif, kemudian siapa sebagai legislatif, nah siapa sebagai eksekutif, seperti itu. Dia simple kok di sini, dia bisa kita langsung paham kok isi dari tugas-tugas masing-masing. Baca aja ya berulang-ulang, ini banget kok bisa kalian paham begitu cepat, ndak sulit seperti itu. Kemudian baca ringan saja, berkali-kali jangan dihafal. Nah, ini tipsnya ya. Jadi hafalan itu dihindari ya. Maksud saya untuk soal pilihan ganda, sekali lagi itu kalau kita baca langsung otomatis akan connect ketika kita jawab soal seperti itu guys. Kecuali kita disuruh jawab IC kayak di ulangan di SMA dulu guys. Ya, semangat lah intinya. Kemudian di ketiga itu NKRI ya. Biasanya muncul di soal sedikit ya. Benar emang. NKRI ini biasanya sedikit, dia 2-3 soal. Itu pun mengenai tokoh seperti Imam Bonjol, R.A. Kartini dan lain-lain ya. Sering tanya peran tokoh untuk tanggal-tanggal jarang keluar. Maksudnya ini adalah kebanyakan di NKRI itu yang ditanya adalah tokoh yang berperan pada masa itu. Misalnya R.A. Kartini itu perannya apa dulu? Oh, ternyata dia emansipasi wanita. Imam Bonjol apa? Oh, ternyata dia tokoh di Perang Padri, seperti itu. Itu aja kok. Untuk tanggal-tanggal, misalnya tanggal R.A. Kartini membangun organisasinya itu jarang banget keluar guys. Ya, jadinya boleh saja sih kalian baca, cuman jangan dihafal ya, karena itu jarang untuk NKRI. Jadi untuk misalnya ya, saya NKRI ini kalian cut untuk tidak belajar sama sekalipun, bisa kok lolos di nilai passing grade-nya, tapi lumayan loh 2-3 soal, tapi tetap belajar ya. Niatkan jangan untuk lolos, tapi emang untuk kita pahami Indonesia. Karena jujur setelah saya baca-baca tentang NKRI ini merasa tersentuh ya dengan perjuangan para pahlawan yang dulu, seperti itu. Kemudian di nomor 4 ya ada BT, ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya singkat biar tidak panjang. Nah, konsep soalnya itu soal cerita mengenai perbedaan mengenai perbedaan ya, dan ini kalian pasti bisa. Pilih kunci jawaban yang anti perpecahan. Untuk BTI ini benar-benar tidak menguras tenaga, dia sangat-sangat mudah. Dan misalnya ada orang dari suku lain kemudian berbicara dengan orang suku lain, apa yang akan terjadi? Sebaiknya seperti apa? Apakah mereka akan Anda sebagai tokoh ya sana ya, apakah Anda akan melerai mereka atau Anda akan mengajak mereka berbicara dengan bahasa Anda sendiri atau dengan bahasa nasional? Intinya pilih kunci jawaban yang anti perpecahan, itu kuncinya. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia ya, saya giniin. Ada kalimat efektif ya. Jadi kalimat efektif ini ada 6 ya. Nanti saya bahas di catatannya. Dan ada peletakan tanda baca, ada kalimat utama, ada kesimpulan bacaan, ada fakta kalimat. Nah, di kalimat ini catatannya ada fakta, di sini catatannya ya. Tergolong soal yang mudah. Kuncinya sering latihan soal karena model soalnya selalu persis dari tahun sebelumnya. Pelajari kalimat efektif. Ada kok di Google ciri kalimat efektif, ada 6 kalau tidak salah. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia ini memang khusus ya, dia mirip sangat-sangat sama, bahkan ya banget samanya sama soal-soal sebelumnya, karena tidak ada tidak ada penjabaran dari materinya. Kalimat efektif aja peletakan, intinya adalah kalimat efektif kayak kalian misalnya cermin, bercermin atau bercermin, mana yang benar tuh?
dari kalimat di atas. Misalnya nanti ada soalnya, misalnya Andi bercermin di WC misalnya. Koreksi kalimat bacaan di atas. Kemudian nanti pilihannya di sana bercermin ke bercermin, kayak gitu dah intinya ya. Kalimat efektif ini ada 6 kalau tidak salah ya. Kalian baca aja di Google sedikit kok, dia pendek, baca-baca aja jangan dihafal. Kemudian peletakan tanda baca kayak titik ya, kayak titik harusnya di mana? Apakah di tengah, apakah di akhir? Harus. Nah, intinya kuncinya adalah titik itu harus dia membentuk satu kalimat dulu ya, baru boleh titik kayak gitu guys. Nanti ngalir sendiri kok. Seharusnya di sini titik, seharusnya di sini koma, nanti ketebak sendiri kok kalian. Makanya saya sarankan sering-sering baca dan latihan solo untuk bahasa Indonesia ini ya. Nanti otomatis kok kalian akan connect seperti itu. Kemudian kalimat utama ya, selalu di awal kalimat atau akhir kalimat. Ini benar ya. Kalau tidak di awal pasti di akhir. Kan deduktif, induktif kan. Induktif itu di akhir kalimat, kalau deduktif itu di awal kalimat. Kalian baca aja di awal kalimat sama di akhir, sudah selesai. Jangan panjang banget soalnya, jangan dibaca habisin umur ya, habisin waktu seperti itu. Kemudian di kesimpulan bacaan ya. Nah, di kesimpulan bacaan ini biasanya dia di akhir. Tinggal ini saya sarankan kalau ada banyak waktu kalian baca aja ya, enggak apa-apa, jangan dari awal, di akhirnya ya, di akhirnya kemudian di awalnya. Kira-kira dia mirip kok dengan kalimat utama dia ini, kesimpulan bacaan ini ya, pasti bisa kok. Kemudian fakta kalimat ya, di sini kalau fakta kalimat itu ini enggak lengkap ya tanda baca ya, mohon maaf ya. Jadi fakta kalimat itu cari pilihan jawaban yang mengandung angka. Kalau pernyataan itu ke opini dia. Karena kalau fakta kalimat itu dia bukan opini orang ya, tapi berbentuk angka. Misalnya Indonesia merupakan negara agraris yang terdiri dari 20,5% merupakan daerah pertanian, misal seperti itu ya. Cari kalimat yang berbentuk angka intinya guys. Ya, jadi ini dia ya peta-peta yang sudah saya berikan tadi. Jadi di TWK itu ada nasionalisme, penjabarannya itu seperti apa tadi. Nah, kemudian di bahasa integritas seperti apa, bela negara seperti apa, kemudian di bahasa Indonesia ini seperti apa. Ya, jadinya nanti cara belajarnya begini. Kalau kalian sudah misalnya di contoh ini ya, di bahasa Indonesia, kalau sudah kalian pelajari kalimat efektif, misalnya sudah pelajari kalimat efektif ya, baca-baca tadi, kalian contreng, cetrek gitu, contreng, berarti kalian sudah. Kemudian peletakan tanda baca kalau sudah contreng. Kemudian kalimat utama kalau sudah contreng. Kesimpulan bacaan kalau sudah contreng. Fakta kalimat kalau sudah contreng. Nah, kalau kalian sudah contreng semuanya dan percaya diri banget, kalian sudah agak menguasai lah, bukan agak tapi sudah berasa yakin menguasai. Nah, kalian kalau misalnya besok mau tes, nah hari ini jangan belajar stok lagi gitu, nanti hilang, nanti kalian pusing begitu. Dipersiapin aja kesehatan buat tesnya. Nah, besoknya sambil menunggu baru kalian merepres sedikit lah seperti itu. Oke, nah itu aja, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, kalau kalian mau bantu boleh ya untuk subscribe dan like, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi semoga tetap video ini tetap bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.